Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina bi ulumina bi ulumikum bi ulumihim bid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarut taharati bil ma'i. Utawi iki iku asrarut taharati, rahasia-rahasia bersuci bil ma'i kelawan banyu. Rahasia bersuci wudhu, mandi dengan wudhu, dengan air. Kenapa harus dengan air bukan dengan yang lain? Rahasianya apa? Wa min asrarit taharati bil ma'i, lan iku tetap setengah saking rahasia-rahasia bersuci bil ma'i kelawan banyu. Annaka utawi temestune sira ida aradta nalikane karep ingin siapa sira atau harata ing bersuci fataqaddam mongko maju sira ilal ma'i maring banyu taqaddumaka kaya majumu sira kaya majumu ilal rahmatillahi maring rahmati Allah taala. Termasuk rahasia bersuci dengan air bahwa apabila engkau hendak bersuci maka niatkanlah bertaqaddum dengan wasilah air itu, bertaqaddum, maju, mengarah, menghadap kepada rahmat Allah. Karena banyu itu sebetulnya adalah dohirnya rahmat Allah. Semua rahmat Allah, wujud-wujud rahmat Allah di dunia ini berasal dari banyu. Fa innallaha maka temusuni Allah iku qad ja'ala teman-teman wis ndadekaken sapa Allah al-ma'a ing banyu ndadekaken miftaha qurbatihi ing kunci mendekati Allah wa munajatihi lan bermunajat berbisik-bisik romantis dengan Allah. Wa dalilan lan krana dalil ila bisati khidmatihi kelawan gelar khidmah Allah. Tergelarnya khidmah Allah itu mayoritas melalui air karena segala sesuatu diciptakan dari air. Wa kama anna rahmatahu lan kaya dene barang anna rahmatahu temestune rahmati Allah iku tutahhiru bisa nyuciaken apa rahmatuhu dzunubal ibadi ing dosa-dosane hamba. Rahmat Allah itu kalau turun, dosa-dosa hamba itu lenyap semua. Wa kadzalika lan kaya uga mengkono-mengkono tadhiru dzunubil abdi bi rahmati. An-najasatu tawi pira-pira najis az-zahirati kang nyata, kang kelihatan, yutahhiruha iku nyucikaken ha ing an-najasati tahirah, zahirah, apa al-ma'u banyu, la ghairu, ora nek liyane banyu. Sebagaimana najis-najis itu bisa disucikan dengan air, bukan dengan yang lain. Rahmat Allah bisa mensucikan, bisa dosa-dosa. Seperti itu pula karena najis itu bisa disucikan dengan air. Wa kama ahya kulla syai'in, tadi mensucikan, sekarang menghidupkan. Wa kama ahya,
Maka seperti halnya ahya, menghidupkan sapa Allah kulla syai'in, menghidupkan sapa menghidupkan apa air kulla syai'in ing segala sesuatu min naimid dunya bayane sanging pira-pira kenikmatan-kenikmatan dunia. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia, segala sesuatu yang berupa kenikmatan dunia itu dihidupkan oleh air. Sawah itu kalau nggak ada air mati. Padi hidup karena air. Pohon yang lain juga begitu. Bahkan manusia itu nggak bisa hidup tanpa air. Kadzalika yang kaya mengkon ihya'u kulli syai'in bifadlihi, kelawan dengan anugerah Allah wa rahmati lan rahmati Allah, ja'ala dadiake sapa Allah dadiake hayatal qulubi, ja'ala dadiake apa fadluhu wa rahmatuhu hayatal qulubi ing hidupe hati bitaati kelawan taat. Demikian pula anugerah Allah dan rahmat Allah itu bisa menghidupkan hati. Hidupnya hati dengan taat dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Wal takun maka supaya ono apa sofwatuka kebersihanmu, kejernihanmu ma'allahi beserta Allah Ta'ala mahalur Allah fi jami'i ta'atika ing dalam sekabehane taat-taatmu kasofwatil ma'i seperti jernihnya air hina alzala nalikane nurunaken sapa Allahu ing alma minas samai dari langit. Sebagaimana jadi jadilah hatimu itu jernih ketika bersama Allah dalam menjalankan taat-taat kepada Allah. Sebagaimana air itu jernih, bersih secara fitrahnya awal mula ketika diturunkan itu dari langit. Belum tercampur apa-apa sehingga dia tohir mutahhir. Dia suci juga bisa mensucikan yang lain. Hati ketika bersama Allah keadaannya seperti itu supaya bisa dia sendiri suci dan bisa mensucikan badan, anggota badan yang suka dosa-dosa itu. Melalui hati bersih nyambung ke Allah, dosa-dosa bisa lenyap. Watahhir lan sucikanlah olehmu qalbaka ing hatimu bitakwa kelawan takwa wal yaqini lan yakin inda taharati jawarihika nalikane mensucikan nalikane nyuceni anggota badanmu ilmai kelawan air. Ketika kamu mensucikan anggota badanmu dengan air wudhu itu, niatkan untuk membersihkan hati. Membersihkan dosa-dosa yang nempel di dalam hati melalui dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua dosa itu nanti bisa ngotorin hati. Nah, hati ini nanti bisa dibersihkan dengan wasilah membersihkan berwudu itu. Dengan berwudu itu akan juga tembus ke membersihkan hati manusia. Dia akan timbul karena hatinya bersih, jadi timbul namanya ketakwaan dan keyakinan. Takwa dan yakin itulah sesungguhnya yang bisa membersihkan hati. Min asrar istirati taharati lissalati. Utawi iki iku min asrar istirati taharati, termasuk rahasia-rahasia disyaratkannya bersuci lissolati untuk melakukan sholat. Kenapa sholat kok harus bersuci dulu? Suci, kenapa suci itu merupakan syarat sah sholat? Qad amarallahu ta'ala, faqad amara, mongko teman-teman harus perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah bitoharati kelawan bersuci lissolati untuk sholat. Walubsi ahsani thiyabi
lan perintah dengan memakai pakaian yang terbaik, memakai terbaiknya pakaian. Wa nahnu tawi kami, kita manusia, hamba-hamba Allah yang akan melakukan, yang berwudu, bertoharoh, lalu melakukan sholat itu, ma'muruna, diperintah, bitaslimi, kelawan berserah diri, di hukmillahi, kelawan maring ketetapan Allah, marang hukum Allah. Wala mani alan ora ono kang nyegah minat ta'arrufi, saking mengenal, alal ilali, ngatasi penyakit-penyakit. Waqad bayyana, teman-teman nerangaken sapa al imamu imam Al-Kassani rahimahu, muking rahmati hu ing al imam Al-Kassani sapa Allah taala menerangkan syai'an ing sesuatu minha dari al ilal. Fadallat, faqala mengkonuli ngendika nerangkan, lalu dia berkata, fadallatin nusus, kata-kata begini, fadallatin nusus, fadallat, mongko nunjukaken apa nususu, nas-nas Al-Quran, nas al-hadis, ala anna taharatal haqiqiyata anis thawbi wal badani, ala menunjukkan bahwa anna taharata, teman sedone sesuci, al haqiqiyata, yang hakiki, anis thawbi, suci dari pakaian, wal badani, dan badan, wal hukmiyata, lan tahara hukmiyah, iku syartu jawazi sholati, sebagai syarat diperbolehkannya melakukan sholat, menjalankan sholat. Wal ma'kulu, tawi kang logisnya, kada seperti ini, yaktadi natrapi, mengenai apa al-ma'kul min wujuhin, dari beberapa segi. Logikanya bisa diambil, dilihat dari beberapa segi. Ahadua, utai salah sujini wujuh, salah satu segi pandangan itu, logika itu, anna sholat atau sholat, iku khidmatur rabbi, melayani atau berkhidmah kepada Tuhan, wa ta'zimuhu, lan mengagungkan Tuhan jalla jalaluh, wa ammalan meratakan sapa arab nawalahu ing pemberiane Rabb, wa khidmatur rabbi, lan wa khidmatur rabbi, utawi khidmah kepada Tuhan, wa ta'zimuhu, lan mengagungkan Tuhan, bikullil mumkini, dengan segala yang mungkin, iku fardun, hukumnya fardu. Wa ma'lumun, maka wa ma'lumun, utawi maklumnya, kesimpulannya, annal qiyama, bahwasanya berdiri untuk menjalankan perintah, baina yadayillah, qiyam dengan perintah sholat misalnya, berdirinya itu baina yadayillah ta'ala, ono ing ngarep ngarsani Allah taala, di hadapan Allah taala, bibadanin, kelawan badan, tohirin kang suci, wasaubin, lan pakaian tohirin kang suci, ala makanin, di atas tempat tohirin kang suci, yakunu mongko ono apa al-qiyam, oniku ablago fit ta'zim, lebih mantap fit ta'zim, dalam mengagungkan Allah. Wa akmala, lan lebih sempurna fil khidmati, dalam khidmah, minal qiyami, dari berdiri, daripada berdiri, ibadanin, dengan badan, najisin, yang najis, wasaubin, dan pakaian, najisin, yang najis, wa ala makanin, lan ingatasi tempat, najisin, yang najis. Jadi logika yang masuk bahwa berdiri di hadapan Allah ketika melakukan ibadah, sholat, dengan keadaan badan suci, pakaian suci, tempat suci,
itu tentu lebih dahsyat, lebih tepat, lebih pas, dan lebih sempurna karena dia sedang mengagungkan Allah karena dia sedang berkhidmah, beribadah, melayani Allah. Daripada dia berdiri di hadapan Allah, badannya kotor, pakaiannya kotor, najis, tempatnya najis, itu yang jelas itu. Itu kenapa mau sholat suci dulu, mau menghadap Allah. Allah itu maha suci. Kalau yang menghadap ini dalam keadaan suci segala-galanya, maka itu tentu itu yang diharapkan, karena itu wajib, fardu, harus. Kama fi khidmatil mamluk, kama kaya dene barang fi khidmatil mamluk, ing dalam khidmah orang yang dimiliki, fisyahidi mamluki itu orang apa namanya, itu orang budak gitu ya. Fisyahidi dalam hal saksi, sebagai saksi. Wa kadzali kalau kaya mengkono iku mau al khidmatil mamluk fi syahid al hadasu wal janabatu. Al hadasu hadas wal janabatu dan janabat. Wa ilam takun lan lamun ora ana apa najasatun apa walau ilam takun lamun ora ana apa al hadas wa al janabat oniku najasatan najis mar'iyatan yang tidak dilihat. Walaupun hadas dan janabat itu najisnya tidak kelihatan. Fahia mengkutawi al hadas wal janabat iku najasatun ma'nawiyatun, najis yang maknawi, tidak kelihatan. Tujibu mengharuskan atau tujibu mewajibkan, mengharuskan opo najasah maknawiyah istiqdaro mahallabihi, menyebabkan opo najasah maknawiyah istiqdaro ma rasa jijik sesuatu hal yang halal opo bihima. Jadi walaupun wudu itu kan ngilangin hadas, janabat juga ngilangin hadas. Hadas dan janabat itu tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tetap itu akan menyebabkan rasa jijik bagi Allah tentunya gitu, yang tahu luar dalam itu. Menurut manusia nggak kelihatan, tetapi kelihatan di hadapan Allah. Karena itu tidak hanya najis yang kelihatan, tapi najis yang tidak kelihatan pun harus disucikan ketika sholat. Tadi kan sebagai syarat suci itu suci itu disyaratkan ketika mau sholat itu. Karena ini wudu itu walaupun hanya sekedar melakukan hadas yang tidak kelihatan, tapi bagi Allah itu kelihatan sekali. Maka harus wudu. Bukan hanya sekedar menghilangkan najis saja yang kelihatan mata. Wasani utai kang pepindho iku annahu taman setuhune mutawaddi umira diperintah sapa mutawaddi atau orang aja ya, orang yang mau menjalankan sholat harus wudu dulu itu bi ghusli hadhil a'dha'il zahirati, kelawan membasuh beberapa anggota al-zahirati yang kelihatan. Membasuh anggota wudu yang kelihatan, wajah, tangan, kepala, kaki itu basuh minal hadasi dari hadas, wal janabati dan janabat secara keseluruhan badan, ikut tadkiron minongko karena tadkiron, karena untuk mengingatkan litadhiril batini maring mensucikan batin, minal ghasyi dari nipu, wal hasadi dan hasud,
wal kibri dan sombong, wa su'idzani dan buruk sangka bil muslimina kepada orang-orang muslim, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ghasyi hasad kibar min asbabil ma'asimi termasuk sebab-sebab ping dosa-dosa. Jadi kenapa harus diperintah membasuh anggota-anggota badan yang zahir yang kelihatan itu, membasuh, mensucikan dari hadas dan janabat, itu untuk mengingatkan supaya juga membersihkan batinnya, bukan sekedar membasuh wajah, tetapi supaya itu diniatkan juga untuk membasuh hatinya dari kotoran-kotoran hati, dari najis-najis hati. Apa itu? Hati yang suka menipu, hasud, sombong, riya, suudzon bil muslimin, ujub, ingin didengar, sum'ah, ujub, merasa hebat, itu penyakit-penyakit hati. Itu kalau basuh anggota-anggota wudu itu diniatkan, mengingatkan kita bahwa ada loh yang harus dibersihkan batinmu, gitu ya. Fa umira li izalatil hadasi tadhiran. Fa umira mongko diperintah sapa wong izalatil hadasi untuk menghilangkan hadas, tadhiran untuk mensucikan hadas. Li anna qiyamal hadasi krana temestune adanya hadas la yunafiku ngilangaken apa hadas ane al ibadah ing ibadah wal khidmah dalam khidmah fil jumlati ing dalam keseluruhan. Jadi yang mensyaratkan untuk wudhu itu tidak semua ibadah. Tidak semua ibadah disyaratkan harus bersuci. Kenapa harus sholat saja? Sholat ini mewakili ibadah-ibadah yang lain. Puasa nggak harus suci kan? Nggak harus wudhu kan? Semua puasa wudhu dulu nggak ada. Syarat puasa itu wudhu nggak ada kan? Nggak ada. Haji juga begitu. Zakat juga nggak begitu. Nggak syarat sahnya zakat wudhu nggak. Kenapa harus sholat saja itu? Sholat itu pokok ibadah. Pokok ibadah. Jadi tidak harus menyebutkan seluruhan, cukup diwakili oleh sholat, merupakan pokok dari ibadah. Bahwa sholat harus wudhu. Wudhu untuk menghilangkan hadas yang tidak kelihatan, dohirnya dan batinnya sampai ke hati. Karena itu hadas itu nggak kelihatan, najisnya nggak kelihatan. Najis tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kalau izalatun najasah. Jadi ada hadas, ada khodas. Khodas itu najis. Kalau hadas itu najis nggak kelihatan. Kalau khodas itu najis yang kelihatan. Lu nggak kelihatan kok dibasuh karena ada maksud nanti bisa tembus, maksudnya hadas batin gitu ya. Kalau najis zohir sih bisa cukup dengan basuh air saja tanpa harus ada syarat-syarat seperti wudhu gitu. Jadi berwudhu, membasuh anggota-anggota tertentu untuk menghilangkan hadas najis yang kelihatan. Apa itu yang nempel di dalam, yang dalam batin, yaitu di hati. Walaupun persyaratan untuk menghilangkan hadas, adanya hadas itu walaupun tidak bisa menghilangkan tidak menjadi syarat bagi ibadah-ibadah yang lain secara keseluruhan bil jumlah. Ala taro, ala ingatlah taro, weruh sapa sira, annahu bahwasannya kelakuan, temestune kelakuan, iku ya juzu boleh opo ada usaumi melaksanakan puasa wa zakat lan zakat ma'a qiyamil hadathi wal janabati beserta adanya wujudnya hadas dan janabat. Orang janabat puasa itu sah. Kamu nanti kalau punya istri atau suami, malam itu berhubungan, lupa mandi sampai
lupa sholat juga subuh. Karena lemas biasanya itu. Lemes, ngantuk, langsung jam 10 bangun. Gimana puasanya? Sah. walaupun janabat kan. Janabat itu termasuk najis batin yang kelihatan. Yang najis zahir itu ya najis itu, benda-benda najis itu. Hadas sama janabat itu najis batin. Zakat, puasa itu tetap sah walaupun ma'aqiyamil hadasi wal janabat. Walaupun jenggerengnya hadas dan janabat itu masih ada. Tidak membatalkan puasa kalau yang membatalkan puasa itu kalau berhubungan suami istri. Kalau setelah itu lalu imsak berlanjut belum mandi itu tidak membatalkan. Jadi hanya sholat yang diwajibkan wudhu, bukan yang lain. Yang harus yang diwajibkan bersuci itu hanya sholat. Wa aqrabu min dzalika al-imanu billahi ta'ala alladzi huwa rasul ibadat. Wa aqrabu utawi yang lebih dekat min dzalika saking mengkono hal tersebut apa itu? Yaitu